Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengapa Bapak Kami. Bagian yang kedua. Saudara, kita sudah membahas tema ini sebelumnya. Jadi memang ada maksud yang dalam di balik kata kami dalam doa Bapak kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Kembali saya segarkan ingatan kita bahwa kata kami mengandung 4 kebenaran. Yang pertama, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Allah adalah Bapa semua orang percaya secara komunitas. Yang kedua, dalam sebutan Bapa kami tersebut, ada panggilan agar orang percaya saling mengasihi sebagai saudara. Yang ketiga, sebutan Bapa kami menunjukkan kita sebagai saudara bagi Yesus Kristus. Ini menakjubkan karena kita dipersiapkan sebagai pangeran-pangeran kerajaan Allah. Yang terakhir, yang keempat, sebutan Bapa kami menunjukkan pengakuan bahwa Allah adalah Bapa segala roh. Makna yang pertama bahwa Allah adalah Bapa semua orang percaya secara komunitas sudah kita bicarakan. Hari ini kita akan membahas makna kata kami yang kedua, yaitu panggilan agar orang percaya saling mengasihi sebagai saudara. Saudaraku, dituliskan dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 14 demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dari ayat ini kita tahu bahwa terdapat panggilan agar orang percaya saling mengasihi sebagai saudara. Bahkan hal itu merupakan suatu perintah. Namanya perintah, mau tidak mau harus dilakukan, saudara. Tuhan Yesus menginginkan agar orang percaya harus saling mengasihi. Dengan demikian, mereka membuktikan diri sebagai murid-murid Yesus. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sangat jelas. Menurut Tuhan Yesus, mengasihi saudara harus sampai tingkat memberikan nyawanya. Pertanyaannya, apakah kita rela menyerahkan nyawa kita bagi dan oleh karena sahabat kita yang bernama Yesus Kristus? Itu berarti kita harus menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Seperti dituliskan dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Perhatikan, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wajib, saudara. Menyerahkan nyawa bagi saudara-saudara kita berarti kesediaan mengorbankan apapun demi keselamatan orang-orang yang dikehendaki Tuhan menjadi saudara kita. Ini berbicara mengenai pelayanan yang dibebankan Tuhan kepada orang percaya. Kalau demi keselamatan orang lain, Tuhan Yesus
rela mati di kayu salib, kita pun harus melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan demi keselamatan orang lain. Dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Melakukan apapun demi keselamatan orang lain adalah tindakan menderita bersama Kristus. Inilah ciri-ciri bangsawan surgawi yang akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus, yaitu rela menyerahkan apapun demi keselamatan orang lain. Jadi, konsekuensi memanggil Bapa dengan tambahan kata kami adalah harus peduli terhadap keselamatan orang lain yang bisa menjadi saudara-saudara kita. Ini menunjukkan sebagai orang yang memanggil Allah sebagai Bapa, kita memiliki saudara. Begitu. Kita memiliki sesama. Siapakah sesama itu? Ya, tentu mereka yang memerlukan pertolongan. Ini beban pelayanan yang harus kita tunaikan, yang harus kita selesaikan dengan mengorbankan apapun yang ada pada kita. Segenap tenaga, perasaan, waktu, harta, sampai nyawa kita. Oleh sebab itu, betapa naifnya orang yang memanggil Bapa dengan tambahan kata kami kalau tidak mempedulikan keselamatan saudara-saudara yang lain. Bisa jadi mereka itu saudara palsu atau tidak mau menjadi saudara. Ada banyak orang yang mau menjadi saudara kita loh saudara. Tetapi mereka mempunyai pertanyaan, mereka mempunyai persoalan seperti, aku tidak mengerti keselamatan, atau anakku tidak punya masa depan, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadi saudara mereka? Kalau kita mau memanggil Bapa di surga sebagai Bapa kami, perhatikan, konsekuensinya adalah kita memiliki saudara yang harus kita topang. Tentu sesuai dengan komando Tuhan. Di bawah komando Tuhan, semua akan baik. Sementara perbuatan sebaik apapun, kalau di luar komando Tuhan, menjadi tidak baik, saudara. Yakobus 2 ayat 14-16. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa-apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Nah, saudara, mengasihi saudara berarti mengingat bahwa kita tidak sendiri, tetapi ada orang lain. Itulah kehidupan iman yang benar, bukan hanya sekedar bicara, tapi bertindak. Tuhan tentu akan membukakan mata kita untuk melihat proyek-proyek mengasihi saudara kita yang harus kita kerjakan. Kalau kita menutup pintu hati kita,
ya jangan memanggilnya Bapak kami. Semua yang kita lakukan untuk saudara kita lakukan untuk Tuhan. Jangan juga berpikiran bahwa semakin kita membuka hati kita untuk mengasihi orang lain, berarti kita akan semakin miskin. Itu salah. Kita tidak akan semakin miskin, saudara, karena Tuhan akan menambahkan kepada kita. Mungkin saat ini kita berpikir, sangat sulit untuk memiliki hati seperti itu, memiliki beban terhadap penderitaan orang lain yang disebut sebagai kami. Tetapi saya mau kasih tahu, melalui belajar firman, bersekutu dalam doa, pergumulan hidup sehari-hari, dan pergaulan dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, hal itu akan menjadi tidak sulit lagi. Selamat mencoba. Amin. Tuhan Yesus memberkati.